Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damal Huri dengan NIM 0543740086 S1 Teknologi Pendidikan UPBJJ Universitas Terbuka Padang. Baiklah, pada tugas 3 ini saya akan mempresentasikan tentang cara kerja dan manfaat praktis dari sistem asesmen adaptif berbasis AI dengan mata kuliah inovasi pembelajaran. Baik, yang pertama, cara kerja sistem asesmen adaptif berbasis AI. Sistem asesmen adaptif berbasis AI adalah sistem penilaian yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan kemampuan peserta secara real-time. Alur kerjanya adalah 1. Mahasiswa mulai mengerjakan soal sistem memberi soal dengan tingkat kesulitan sedang sebagai titik awal. 2. AI menganalisis jawaban dalam hitungan detik. Analisis mencakup ada benar atau salah, waktu menjawab, pola kesalahan, tingkat kepercayaan, atau jika menggunakan format confidence based. Yang ketiga, AI menyesuaikan soal berikutnya. Ada 2 bagian, yaitu jika mahasiswa menjawab benar, soal berikutnya lebih sulit. Jika salah, soal menjadi lebih mudah. Tujuannya adalah menemukan ability level mahasiswa secara akurat. Dan yang keempat, AI membangun profil kemampuan individu. Profil ini mencakup 1. Tingkat penguasaan setiap kompetensi, rekomendasi materi yang perlu diperbaiki, dan prediksi performa pada topik selanjutnya. Dan yang kelima, sistem menghasilkan laporan otomatis. Laporan dapat berbeda untuk mahasiswa dan dosen. Lanjut, yang kedua, manfaat praktis sistem asesmen adaptif berbasis AI. Bagi dosen, ada beberapa. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan setiap mahasiswa secara lebih akurat dan mengidentifikasi mahasiswa yang butuh intervensi diri dan mendapatkan rekomendasi otomatis mengenai materi remedial, kelompok belajar homogen atau heterogen, dan aktivitas pembelajaran personal. Kita lanjut. Bagi mahasiswa ada beberapa pembagiannya. Ini bagi mahasiswa, untuk mahasiswa, yaitu mendapat pengalaman asesmen yang lebih personal dan tidak membuat stres, dan mendapatkan feedback instan mengenai kelemahan dan kekuatan mereka, bisa melihat peta kompetensi diri, membantu membuat strategi belajar mandiri, dan soal lebih relevan dengan kemampuan, tidak terlalu mudah atau terlalu sulit.
Kita masuk ke nomor 3, cara menggunakan asesmen adaptif secara sederhana. Contoh penggunaan dalam kelas. 1. Dosen menyediakan link asesmen adaptif, misal di LMS atau platform seperti Kahoot, Adaptive, Edulastic, Quizzes Adaptive, atau sistem kampus. Yang kedua, mahasiswa login dan mulai mengerjakan soal. Yang ketiga, soal otomatis berubah tingkat kesulitannya sesuai performa. Lanjut. Satu, setelah selesai, mahasiswa langsung mendapat skor, analisis kompetensi, rekomendasi belajar. Yang kedua, dosen membuka dashboard untuk melihat peta kemampuan kelas, mahasiswa yang berisiko, topik yang paling sulit bagi mayoritas mahasiswa. Tidak ada pengaturan rumit, AI menangani penyesuaian soal di belakang layar. Kita lanjut ke nomor 4, contoh konkret penggunaan dan dampaknya. Contoh kasus 1, mata kuliah statistika dasar. Skenario mahasiswa. Mahasiswa A mengerjakan asesmen adaptif topik distribusi probabilitas. Hasil AI-nya menguasai konsep peluang dasar lemah, yaitu distribusi binomial dan normal. Yang ketiganya, pola, yaitu sering salah ketika soal melibatkan grafik. Rekomendasi AI untuk mahasiswa. Ada 3 bagian, yaitu 2 video pembelajaran tentang distribusi binomial. Yang kedua, latihan soal grafik distribusi normal. Dan yang ketiga, target, yaitu kuasai materi dalam 3 hari. Nah, mahasiswa pun dapat fokus memperbaiki kelemahan tertentu, bukan belajar ulang seluruh materi. Contoh kasus 2, yaitu dukungan intervensi untuk dosen. AI juga menunjukkan daftar mahasiswa yang berbeda di zona risiko rendah lulus. Misalnya, 8 mahasiswa yang consistently struggling pada soal menengah. Intervensi dosen berdasarkan data AI. 1. Mengadakan kelas remedial khusus topik distribusi binomial. 2. Memberi latihan tambahan untuk soal grafik. 3. Menyusun kelompok belajar kecil 4-5 mahasiswa berdasarkan tingkat kemampuan. 4. Memberi pendampingan personal kepada mahasiswa yang skornya sangat rendah. Kita lanjut ke kasus 3. Pemantauan kemajuan mahasiswa, yaitu mahasiswa B bisa melihat grafik perkembangan belajarnya. Minggu pertama, 45% penguasaan. Minggu kedua, 58%. Minggu ketiga, 72%. Minggu keempat, 84%. AI memvisualisasikan area yang sudah bagus dan yang masih perlu diperbaiki. Hal ini membantu mahasiswa menyadari perkembangan diri dan tetap termotivasi.
termotivasi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, ini kesimpulan singkat. Sistem asesmen adaptif berbasis AI adalah, yaitu bekerja dengan menyesuaikan soal secara real time. Yang kedua, memberikan feedback personal. Yang ketiga, membantu dosen melakukan intervensi yang tepat sasaran dan membantu mahasiswa melakukan evaluasi mandiri berbasis data. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.